Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas pernyataan Hendro Priyono yang mengatakan bahwa asing dan Taipang ya, tidak akan membiarkan orang yang benar-benar bisa membangun negara ini untuk menjadi pemimpin. Ada kaitannya dengan Panji Gumilang? Tentu saja. Yuk kita bahas bersama. Oke. Nah, modernisasi pendidikan yang dilakukan oleh Panji Gumilang yaitu membangun sebuah lembaga pendidikan pesantren. Kalau pesantren itu kan terkenalnya pakai sarung kan, seperti itu image-nya. Tapi Panji Gumilang ini pesantrennya tidak seperti itu, malah pakai jas, pakai dasi, gagah seperti pakaian Bung Karno. Bahkan dalam sholat pun seperti itu, sebagaimana katanya Pak Panji Gumilang bahwa Soekarno itu tidak pernah melepaskan pakaian kebesarannya karena beliau ini sangat ngefans dengan Soekarno. Akhirnya idealismenya ini dituangkan dalam lembaga pendidikannya. Nah, maka tampillah pendidikan pesantren yang modern, megah, luar biasa. Nah, bukan hanya itu saja. Jadi ini hanya pesantren tetapi ini bukan hanya pesantren, tetapi di dalamnya itu dikembangkan teknologi, baik di teknologi di bidang pertanian, teknologi di bidang pendidikan, teknologi di bidang perkapalan, dan katanya akan membuat SMK yang tentunya ini akan mengarah kepada teknologi-teknologi otomotif dan teknologi yang lain. Nah, kalau misalnya negara-negara yang selama ini mendominasi impor ke Indonesia dengan produk-produknya, maka aktivitas Al Zaitun ini bisa menjadi ancaman ke depannya. Tentu saja, kalau misalnya teknologi Indonesia maju dari pesantren, dengan spiritual, bangkit dengan spirit agama, teknologi yang dikembangkan dengan spirit agama, ini akan mengancam eksistensi mereka. Misalnya Al Zaitun membangun pertanian, kemandirian pangan di pesantren itu. Maka kalau misalnya Pak Panji Gumilang ini dijadikan Menteri Pertanian dan Indonesia menjadi swasembada pangan, maka yang terancam adalah negara-negara pengimpor pangan. Sebagai contoh kecil itu beras, itu kita impor dari India, dari Vietnam, dari Thailand, dari Cina. Nah, maka siapa yang menikmati impor beras hari ini? Ya tentunya antek-antek asing yang melakukan aktivitas impor beras ini, kan? Kenapa? Kalau misalnya Indonesia nanti swasembada pangan, maka mereka tidak bisa menikmati lagi cuan dari hasil impor beras ini, kan? Apalagi kalau misalnya menjadi Menteri Pertanian dan Indonesia bukannya mengimpor malah mengekspor. Nah, inilah yang menakutkan bagi para pelaku impor beras. Nah, itulah mungkin yang menjadi menjadi faktor kenapa Indonesia ini tidak bisa maju pangannya, pertaniannya. Bisa jadi karena ada oknum di dalam Kementerian Pertanian yang menghambat kemajuan pertanian Indonesia karena bekerja sama dengan oknum importir, sehingga janganlah dimajukan pertanian Indonesia ini.
Bayangkan saja, ya, ini pernyataan presiden sendiri, ya kan? Indonesia akan mengimpor beras 2 juta ton. 2 juta. Nah, bayangkan saja kalau per tonnya itu, ya, oknum yang bisa mensukseskan impor ini meminta jatah 100.000, ya kan, kali 2 juta, itu sudah berapa? Sudah 200 M, sudah 200 miliar. Ya, angka 100.000 per ton itu ya angka yang sangat kecil lah, ya kan? Kalau keuntungannya berlipat-lipat dari itu, saya saja seperti itu. Nah, inilah yang mungkin juga menjadi penghambat, ya, generasi-generasi yang hebat itu untuk tampil sebagai pejabat, ya. Nah, itu dari pangan, itu baru dari beras saja. Bagaimana dengan yang lain? Cek garam apa segala macam. Nah, siapa yang mendapat keuntungan dari situ? Ya tentunya kementerian-kementerian yang terkait lah. Nah, kemudian di bidang teknologi, ya kan, perkapalan. Nah, Indonesia hari ini kan banyak mengimpor juga kapal-kapal, ya kan. Bayangkan, itu harganya sampai miliaran, ya. Nah, kalau misalnya teknologi perkapalan Indonesia ini maju, maka selama ini negara-negara yang mengimpor kapal-kapal itu akan terancam. Begitu. Kalau dimintain jatah per unitnya sekian itu sudah berapa, ya. Nah, kemudian akan membangun SMK. SMK ini mungkin akan menciptakan bisnis otomotif lah, ya, dan elektronik. Nah, bayangkan kalau misalnya Indonesia tidak mengimpor kendaraan lagi, ya, tapi memproduksi kendaraan. Selama ini Indonesia mengimpor kendaraan itu, ya kan, tentunya ada negara yang diuntungkan dan ada antek asing yang memfasilitasi proses itu semua, yang mendapat keuntungan juga. Contoh, ya kan, impor mobil. Nah, siapa sih agen-agen pengimpor mobil di Indonesia? Pasti dia orang kaya raya dan punya pengaruh dalam pemerintahan. Ya, makanya perkembangan otomotif di Indonesia ini bisa terhambat, ya, karena kepentingan orang-orang ini. Bisa jadi seperti itu. Dan mungkin, ya, kita melihat bahwa orang-orang ini dekat juga dengan ormas yang ada. Kalau misalnya eksistensi mereka ini terganggu, ya, bisa jadi ormas itu akan bergerak, demo habis-habisan, ya kan? Kementerian-kementerian yang terkait ini tidak bisa diatur, wah, udah habis. Itu baru ormas. Belum lagi organisasi rahasia yang diungkapkan oleh Komarudin, ya, pengacaranya Joshua itu, ya, mengungkap bahwa ada organisasi rahasia yang mengorganize posisi-posisi penting dalam jabatan. Nah, bisa jadi antek asing juga masuk ke situ, ya kan, dan mengorganize orang-orangnya siapa yang bisa disuap supaya eksis barang-barang mereka itu. Nah, itulah yang menyebabkan Indonesia ini akan susah maju. Karena segala-galanya impor itu menguntungkan satu pihak, tapi merugikan negara. Ya. Dan memang ini susah dilawan, ya. Bahkan presiden pun akan susah melawannya. Karena mereka sangat kuat, ya kan? Instrumen-instrumen negara ini terlalu banyak untuk menjadi celah menggoyang pemerintahan. Misalnya, pejabat ini nggak mau disuap misalnya, ya kan? Apa? Kepolisian, coba suap kepolisian, tangkap ini, carikan kasus, misalnya seperti itu. Kepolisian nggak mempan, KPK hajar, tangkap ini orang, polisikan, ya kan? Ganti dengan orang baru. Bisa jadi seperti itu. Jadi instrumen negara ini yang banyak ini bisa jadi menjadi celah antek-antek asing untuk membiarkan asing tetap eksis di Indonesia.
Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian dari segi otomotif ya, bayangkan ya, jutaan mobil, kendaraan yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Itu kalau ada oknumnya minta jatah 1 juta per unit saja, kali 1 juta sudah berapa? Ya, 1 triliun. Ya. 1 juta kali 1 juta unit. Sudah 1 triliun dia dapat itu. Wah. Per tahun itu. Itu baru satu item ya. Nah, kemudian pencurian ikan. Kita tahu bahwa negara-negara tetangga itu banyak mencuri ikan di Indonesia ya. Di Natuna itu, dia di Laut Halmahera sana, di Papua sana itu, ya dekat-dekat Fiji ke sana itu, banyak sekali kapal-kapal asing itu mencuri ikan di Indonesia. Apakah pemerintah tahu? Tidak tahu. Tahu lah, ya kan? Tapi pemerintah terbatas dalam mengawasi. Nah, pengalaman saya sendiri bahwa ternyata ketika kapal-kapal itu ditangkap oleh kapal-kapal yang menjaga perairan, itu dilepas lagi setelah berbicara dengan agen-agennya yang ada di Indonesia. Nah, itu juga yang akan terancam eksistensinya kalau sampai Pak Panji Gumilang ini tampil. Ya, jadi fix. Pernyataan Pak Hendro Priyono itu ya, yang mengatakan bahwa yang akan menang itu ya orang yang disenangi oleh asing dan Taipan. Kalau tidak disenangi ya tidak akan dimunculkan dalam sistem berdemokrasi ya kan. Sebagaimana kata Pak Mahfud MD sendiri bahwa orang baik ya kalau misalnya terjun di dalam politik, sistem politik yang sekarang, itu akan menjadi iblis. Nah, begitulah. Jadi, apa seharusnya yang dilakukan? Ya kan? Nah, masyarakat Indonesia ini harus sadar bahwa ketika orang-orang seperti Pak Panji Gumilang, Ahok, orang-orang yang benar-benar ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara ini dipersekusi, itu adalah ulah antek asing yang tidak ingin orang-orang hebat yang bijaksana yang mau betul-betul berjuang untuk negaranya ini masuk ke dalam pemerintahan. Kenapa? Karena itu akan merugikan eksistensi asing dan eksistensi antek asing. Ya. Mereka mendekati ormas-ormas. Di Indonesia banyak sekali ormas ya, dengan nggak tahu berkoalisi dengan asing mana masing-masing itu. Yang jelas ormas itu butuh operasional ya. Dan banyak juga yang mengharap dari negara ya kan, dana-dana hibah dari negara, bansos dari negara. Nah, itu hanya kecil, tapi itu bisa digunakan oleh asing untuk menggoyang pemerintahan. Ya, bayangkan saja kalau misalnya ribuan triliun bisa didapatkan dari Indonesia, tetapi karena ada pejabat yang tidak misalnya mau menguruti keinginan mereka sehingga menghambat eksistensi bisnis mereka, digelontorkan dari 1.000 triliun gelontorkan 1 triliun saja, goyang udah habis, selesai itu pejabat. Seperti itu ya. Nah, jadi kita Indonesia ini jangan sampai terpropaganda oleh pemberitaan-pemberitaan, karena pemberitaan pun itu bisa jadi pintu masuk asing untuk memberitakan yang tidak merugikan eksistensi mereka, ya kan? Seperti itu. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.